Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prastio. Saya Fakultas Manajemen. Di sini saya ingin membahas mengenai isu sosial dan etika pada sistem informasi. Memahami isu etika serta sosial yang terkait dengan sistem informasi. Etika atau etis mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seseorang individu sebagai makhluk moral yang bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. Isu etika menjadi begitu penting semenjak kemunculan internet dan perdagangan elektronik. Masalah etika lainnya yang ditekankan terkait dengan sistem informasi adalah membangun konsekuensi yang dapat diukur dalam sistem informasi, menentukan standar untuk menjaga kualitas sistem yang melindungi keamanan individu dan masyarakat, serta mempertahankan nilai dan institusi yang dianggap penting bagi kualitas hidup di dalam masyarakat yang informatif. Memahami isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem. Kasus kegagalan penilaian etika oleh manajer sistem informasi digunakan untuk menyembunyikan keputusan atau tindakan pengawasan umum. Etika mengacu pada prinsip benar salah mengenai apa yang dilakukan seorang individu sebagai makhluk sosial bebas yang digunakan untuk membimbing perilakunya. 5 dimensi moral era informasi. Isu etika sosial dan politis utama yang muncul oleh adanya sistem informasi mencakup dimensi moral berikut. 1. Hak dan kewajiban informasi. Kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Keempat, ada kualitas sistem. Dan terakhir, kelima, kualitas hidup. Tren teknologi yang memunculkan isu etika. Isu etika telah lama ada sebelum teknologi informasi. Kedua, teknik informasi meningkatkan perhatian etika, mempengaruhi tatanan sosial dan membuat beberapa undang-undang menjadi usang. Ketiga, sistem dan teknologi informasi dapat menciptakan kesempatan baru bagi perilaku kriminal dan kejahatan. Tren di sini ada kecepatan komputasi berlipat 2 kali lipat setiap 18 bulan. Pengaruhnya, banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Trennya, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Pengaruhnya, perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Trennya, kemajuan analisis data. Pengaruhnya, perusahaan dapat menganalisis data berukuran besar yang diperoleh secara terpisah untuk mengembangkan profit yang terperinci atas perilaku individu. Untuk trennya, kemajuan jaringan dan internet. Pengaruhnya, menyalin data dari satu lokasi ke lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang menjadi sangat mudah. Keuntungan teknik data analisa. Perusahaan dapat menganalisis sejumlah besar data yang dikumpulkan pada individu. 1. Profiling menggabungkan data dari berbagai sumber untuk membuat berkas informasi rinci dan individu. Kedua, ada nomophobius relationship atau awareness, atau yang biasa disebut dengan NORA. Teknologi NORA dapat mengambil informasi dari sumber-sumber yang terpisah atau menggabungkan data dari berbagai sumber untuk menemukan hubungan tersembunyi. Berikut gambaran grafiknya. Nomophobius relationship awareness atau NORA. Di sini ada daftar pengendalian, sistem pengendalian dan insiden, lalu sistem transaksi, catatan telepon, sistem sumber daya manusia. Di situ digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah pengikatan NORA. Contohnya, penerapan teknologi NORA, calon karyawan di kasino menghubungi sebuah nomor telepon yang diketahui milik seorang pelaku kriminal. NORA akan melakukan sebuah peringatan kepada manajer yang mempekerjakan karyawan tersebut. Konsep dasar: responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Etika merupakan perhatian bagi manusia yang memiliki pilihan. Etika adalah tentang pilihan seseorang.
Ketika berhadapan dengan beberapa alternatif tindakan, apa pilihan moral yang paling tepat? Apa fitur utama dari pilihan etika? Responsibility atau pertanggungjawaban adalah elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan bahwa biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas atau accountability adalah fitur dari sistem dan intuisi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Sistem dan intuisi yang tidak mampu menemukan orang yang pantas melakukan tindakan tertentu, pada dasarnya tidak mampu memberikan analisa etika ataupun tindakan etika. Liabilitas atau liability merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Liabilitas merupakan fitur dari sistem politik di mana suatu badan hukum di suatu tempat mengizinkan seseorang untuk menerima perbaikan kerusakan yang terjadi pada dirinya yang disebabkan oleh orang lain. Sistem maupun organisasi. Proses hukum atau due process adalah fitur yang berhubungan dengan masyarakat menurut badan hukum, merupakan sebuah proses di mana hukum dipahami dan dimengerti, serta ada kemampuan untuk mengajukan perkara ke pihak berwenang yang lebih tinggi untuk menjamin hukum diterapkan dengan benar. Hubungan antara isu etika sosial dan politis dalam masyarakat informasi. Di sini ada akuntabilitas, pengendalian, hak dan kewajiban kepemilikan, hak dan kewajiban informasi, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Pengenalan teknologi informasi yang baru memiliki dampak yang seperti gelombang, menimbulkan isu etika sosial dan politis yang baru yang harus ditangani di tingkat individu, sosial, dan politis. Isu ini memiliki 5 dimensi moral, seperti yang saya sebutkan tadi. Peranan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk tindakan kejahatan. Teknologi informasi akan menghasilkan banyak manfaat di satu sisi, tetapi juga menimbulkan kerugian di sisi lain. Model pemilikan isu etika sosial dan politis. Teknik informasi membawa situasi baru atau dampak yang tidak bisa direspon dengan cepat masyarakat dan institusi politik. Kedua, ada situasi baru tidak dapat diatasi oleh aturan-aturan lama. Dan ketiga, membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan etiket, harapan, dan tanggung jawab sosial. Akuntabilitas pengendalian. Siapa yang dapat dan akan dituntut akuntabilitas dan tanggung jawabnya atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu dan kolektif serta hak-hak pribadi. Kualitas sistem. Standar kualitas sistem dan data apakah yang harus dipenuhi untuk melindungi hak pribadi dan keamanan masyarakat. Kode etik profesional. Kode etik adalah janji-janji oleh kamu profesi untuk mengatur diri sendiri dalam minat umum kemasyarakatan. Contoh, hindari merugikan orang lain, menghormati kepemilikannya, dan lain-lain. Beberapa dilema etika dalam dunia nyata, kerangkaian kepentingan yang saling berseteru satu sama lain. Analisa etika, identifikasi dan gambaran fakta secara jelas. Definisikan konflik atau dilema, identifikasi nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa Anda ambil. Lalu ada identifikasi konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi di pilihan yang Anda ambil. Prinsip etika, perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan pada Anda. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Lalu jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. Asumsikan bahwa sebenarnya semua objeknya nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus orang yang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.